Assalamualaikum, selamat malam. Bertemu lagi dengan Yobi Yosi RDA. Masih dalam seputar pembahasan budidaya lobster air tawar. Oke, selalu senantiasa dan tidak lupa saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman-teman semuanya senantiasa menyenangkan. Oke, di pembahasan saya yang kali ini saya masih tertarik untuk membahas komenan dari salah satu saudara kita yang ada di YouTube yang komen seperti ini. Jadi salah satu saudara kita ini menuliskan di kolom komentar yang berisi pertanyaan atau mengandung pertanyaan yang bunyinya itu seperti ini kurang lebihnya. Bang Yobi, apakah ternak lobster itu bisa dijadikan pekerjaan tetap dan apakah hasilnya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup? Nah, dari sini mari kita bahas pelan-pelan. Mungkin pembahasannya nanti agak lama, akan melebar kemana-mana, tapi intinya konten saya di kali ini isinya membahas tentang itu. Mari kita mulai. Oke, walaupun saya sebenarnya juga sedikit bingung mau memulai dari mana, tapi nggak apa-apalah, pokoknya kita mulai saja. Oke, begini. Mungkin kita itu pernah mendengar ya. Kalau saya pernah mendengar dan saya meyakini itu. Jadi pernah mendengar kalimat seperti ini. Usaha itu bukan yang terpenting itu apanya, tapi yang terpenting itu siapanya. Jadi dari kalimat ini itu bisa digarisbawahi bahwasanya usaha apapun itu kalau digeluti dengan keyakinan penuh, keyakinan tinggi dan ketekunan yang tinggi, yang benar-benar sungguh-sungguh, itu pasti akan berhasil gitu loh. Karena kan ya itu tadi, bukan yang terpenting itu bukan usahanya itu apa, tapi siapa yang menjalankan gitu loh. Jadi kalau orangnya itu sudah tekadnya kuat, semangatnya tinggi, tekun dan ulet, apapun yang dikerjakan, bukan hanya di lobster air tawar ya, apapun yang dikerjakan pasti akan membuahkan hasil. Pasti dia akan bertahan lama, bahkan mungkin akan berkembang dan terus berkembang. Itu sudah pasti, memang rumusnya seperti itu. Jadi usaha itu bukan apanya atau bukan objeknya atau usahanya itu apa, itu bukan. Berkembang atau tidaknya itu bukan tergantung dari apanya. Soalnya yang namanya usaha kalau dilihat dari apanya, mungkin mungkin hari ini usaha itu booming, tapi 3 tahun 4 tahun ke depan kalau sudah tidak musim atau mungkin sudah tidak ada peminatnya kan pasti mati. Itu kalau namanya, kalau kita memandang dari jenis usahanya. Tapi kalau kita memandang dari jenis siapanya, maksudnya pelakunya, apapun yang dikerjakan, apapun yang digeluti itu pasti berhasil gitu loh. Jadi oke lah, ini saya ndak akan mencontohkan orang lain ya. Saya contohkan saja ya diri saya sendiri saja. Ini ceritanya begini. Saya awal-awal menggeluti budidaya lobster air tawar itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu lah. Itu penjual yang pada masa itu aktif dan dia aktif di Facebook, aktif posting, dia berhasil menjual atau laku, ada yang datang, ada yang diliput media TV dan lain sebagainya. Sekarang hari ini mereka sudah tidak aktif. Mereka mungkin sudah pindah haluan atau apalah. Itu yang menunjukkan berarti kan mereka tidak perfect di bidang itu. Ketika itu mereka cuman ikut-ikutan saja gitu loh. Terus contoh yang terakhir yang
kemarin-kemarin ini lagi booming di lobster air tawar Indonesia, dan juga saya bahas yang kemitraan yang tidak kunjung merealisasikan janjinya mengirim lobster. Nah, mereka itu kan mungkin bisa dikatakan mereka tidak perfect. Mereka cuma memanfaatkan momen dimana boomingnya lobster air tawar. Mereka punya modal, mereka bisa mendirikan CV, tapi kan akhirnya mana? Mereka kan satu persatu kita dengar mereka pada tumbang kan. Jadi kan dari situ bisa kita garis bawahi bahwasanya suatu usaha itu bukan apanya, tapi ya memang siapanya yang menjalankan gitu loh. Dan kalau boleh sedikit jujur dan juga sedikit agak sombong ya, saya itu mulai tertarik untuk menjual itu dikarenakan pada waktu itu ya, waktu saya awal-awal mengawali budidaya itu karena saya prihatinnya itu begini. Saya beli di suatu tempat, katakanlah di tempat A, saya beli di situ, terus lobster nggak segera berkembang biak. Hidup memang hidup, tapi nggak segera berkembang biak. Dan ketika saya bertanya ke dia, itu jawabannya itu dia mengambil kutipan dari Google gitu, kutipan dari Google dikasihkan gitu. Terus kalau ada kan dia juga membentuk grup WA-nya peternak lobster yang ngambil dari tempatnya dia kan penjual, dia bikin grup kayak gitu. Saya juga ada di dalam grup itu karena saya dimasukkan. Nah, ketika ada peserta grup yang lain yang tanya, itu jawabannya selalu diambilkan dari Google atau dari YouTube. Nah, dari situ kan bisa digarisbawahi bahwasanya dia itu tidak ahli atau tidak perfect di bidang lobster air tawar. Yang akhirnya peserta dia yang ambil dia yang ada di grup buyar, sampai hari ini buyar, nggak ada perkembangan. Dan si dianya sendiri juga kayaknya itu sudah tidak menggeluti budidaya lobster air tawar. Mungkin loh ya, karena saya lihat-lihat di Facebook yang dulu dia aktif menawarkan ini itu, menawarkan dan lain-lain sebagainya, hasil panen ditampung lagi. Sekarang sudah tidak ada gaungnya, sudah tidak ada suaranya. Dari kalimat yang menyatakan usaha itu yang terpenting bukan apanya atau siapanya, bukan apanya tapi siapa yang menjalankan, itu yang pengen saya tekankan atau saya tegaskan. Siapa di sini itu bukan nama orangnya loh ya, tapi bagaimana karakter si orang yang menjalankan usaha ini gitu. Jadi kalau memang karakternya dia itu disiplin, terus kerja keras, ulet dan tekun, ya udah otomatis gitu loh, udah otomatis pasti berhasil gitu loh. Enggak kalaupun menemui rintangan, halangan, ya wajar lah. Kalau suatu usaha seperti itu kan wajar. Tapi kalau dia keras, ulet, terus kerja keras, ulet, disiplin, ada rintangan ataupun halangan seperti apapun, ya dia pasti akan bisa melalui, pasti bisa melewati itu gitu loh. Ya, dan yang terpenting lagi itu tanggung jawab. Selain itu, yang faktor-faktor yang mendukung adalah dia itu tidak takut atau tidak malu untuk belajar, bertanya, terus tidak malas juga untuk menganalisa, terus bertanya, mungkin mempraktekkan, mengeksperimen. Itu kalau orangnya seperti itu ya otomatis apapun yang dijalankan, apapun usaha yang dirintis, itu ya pasti akan berhasil gitu loh. Bukan hanya cukup untuk cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, bahkan mungkin bisa lebih dari itu, bisa mempekerjakan orang juga gitu loh. Dari kalimat yang ini tadi, bisa mempekerjakan orang, saya akan pakai contohnya ya diri saya sendiri juga gitu ya. Tapi ini tidak di bidang lobster air tawar. Jadi gini, saya kan pekerja bangunan.
Yang sekarang maksudnya sekarang ini saya sudah jadi mandor borongan ya. Tapi dulu waktu saya baru pulang dari Jakarta sekitar 2010, tahun 2010 saya baru pulang dari Jakarta. Saya masih nukang pun di proyek-proyek. Jadi saya cari pekerjaan dulu ke kota Madiun, ngelamar gitu. Di desa saya ini nggak ada yang percaya kalau saya itu bisa nukang, nggak ada yang percaya gitu. Tapi saya tetap semangat saya tidak kendur sedikit pun, walaupun diremehkan saya tidak masalah dan juga tidak sakit hati. Walaupun mungkin ada sakit hati tapi tetap saya simpan gitu, tidak saya keluarkan lah ya, cuman sebagai cambuk atau penyemangat untuk lebih berusaha lagi, belajar lagi dan belajar lagi. Terus ya akhirnya ya seperti ini. Saya kerja dari tahun 2010, pokoknya 2010 itu saya sudah tidak merantau lagi. Nah sekarang saya sudah dalam posisi mempekerjakan orang. Padahal kan waktu itu tahun 2010 itu saya bisanya pekerjaan tukang itu karena ya saya merantau ke Surabaya dan ke Jakarta. Jadi saya belajarnya otodidak, tapi semangat belajar saya itu tinggi gitu loh. Segala sesuatu yang ada di bangunan, yang ada unsurnya di bangunan itu saya pelajari. Saya tidak malu untuk bertanya. Kalau ada sesuatu yang baru saya pelajari. Misalkan saya waktu itu masih jadi tukang biasa di tukang proyek itu ya. Pekerjaan saya cuma plaster, aci, kadang-kadang masang keramik gitu. Terus ada orang Gibson, orang plafon datang. Itu mereka kan borongan, bukan dari timnya mandor. Itu saya berani mendekat ke dia. Kalau pas jam istirahat saya tanya ini itu, saya pokoknya istilahnya saya mencari pengetahuan lah, yang akhirnya dari situ kan saya tahu oh begini begitu, dan akhirnya suatu saat ada kesempatan saya praktekkan, semuanya saya pelajari, dan ya akhirnya ya seperti ini gitu, seperti yang sekarang yang saya posting di YouTube. Posisi saya sudah di situ, di bagai mandor, sudah bisa mempekerjakan orang, sudah bisa mengatur orang. Padahal dulu saya juga direndahkan atau diremehkan, tapi tidak masalah gitu. Jadi intinya apapun itu, usaha itu bukan dilihat bukan dari apanya, tapi siapanya. Dan siapa itu yang saya maksudkan bukan nama orangnya loh ya, tapi karakter orangnya. Karakternya kalau memang dia pejuang, karakternya dia ulet pantang menyerah, dan dia tidak malas untuk belajar. Apapun yang dikerjakan, apapun yang digeluti pasti akan membuahkan hasil, dan bukan hanya cukup untuk menutupi kebutuhan kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin lebih, bahkan bisa mempekerjakan orang lain dan lain-lain sebagainya gitu. Oke. Melengkapi apa yang saya sudah uraikan di depan, saya sampaikan di depan ini tadi, saya lengkapi bahwasanya tetap tidak lupa ataupun bahkan harus diutamakan, yaitu apapun yang kita lakukan, yang kita usahakan itu jangan tinggalkan itu doa gitu loh. Jadi segala sesuatu itu diawalilah dengan doa dan jalankan dengan keyakinan yang penuh, disertai dengan kerja keras, ulet, pantang menyerah, dan jangan malas. Itulah faktor-faktor, itulah mungkin sebagian yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan saudara kita tadi, bahwasanya usaha itu yang terpenting itu bukan apanya tapi siapanya gitu loh. Nah, saya contohkan ya diri saya sendiri, lagi tetap saya contohkan ya diri saya. Seperti saat ini ya, ini kan posisinya malam, ini tadi hari Minggu. Jadi saya keseharian di proyek, Senin sampai Sabtu saya di proyek. Sudah lelah lah kalau dibilang lelah, tapi yang namanya
senang atau hobi, ya tetap saya jalani. Satu hari ini tadi saya itu cuma berkutat di rumah. Saya memindahkan kolam ini kolam ini dari depan situ tadi, tapi saya pindahkan ke sini karena yang di sana itu kamar mandi itu mau saya bongkar, teras yang di depan itu mau saya lebarkan ke kanan. Ya. Terus ini sampai malam masih tak kerjakan. Walaupun apa itu, ya kalau dibilang lelah mungkin ya juga nggak lelah, cuman pekerjaan seperti ini. Tapi kalau orang malas pasti tidak akan mau melakukan hal-hal seperti itu, malam-malam ngapain gitu. Bu ya mainan HP atau lihat-lihat apa gitu. Tapi kalau saya enggak, saya selagi ada pekerjaan yang bisa saya kerjakan tetap saya kerjakan. Kan itu menunjukkan bahwasanya memang semangat itu perlu gitu loh. Kita nggak kenal waktu. Kalau capek kita memang capek ya kita istirahat. Tapi kalau sudah selesai istirahat ya lanjutkan lagi pekerjaan. Ini tadi siang sampai sore setting kolamnya sudah selesai. Malam saya pasang paranetnya ini di atasnya ini. Saya naik ke pohon ini malam. Nah, dari situ. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja. Oh iya, dan juga saya tambahkan ini ya, sebuah kalimat yang mungkin diantara teman-teman juga ada yang mendengar atau juga pernah mendengar, bahwasanya kalimatnya itu begini: manusia itu menulis sejarahnya sendiri. Nah, dari kalimat itu bisa saya uraikan itu begini. Jadi apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan di masa yang akan datang, itu mulailah hari ini dan yakinilah bahwa suatu saat nanti di masa yang akan datang yang kita inginkan itu akan tercapai gitu loh. Jadi manusia menulis sejarahnya sendiri itu ya menulis dengan tekadnya, dengan perjalanannya, dengan semangatnya dia menulis sendiri dan mengerjakan sendiri gitu loh. Kalau memang kita yakin lobster air tawar akan menjadi pekerjaan kita di masa yang akan datang, ya mulai hari ini kita harus tekuni, kita harus geluti, kita harus ulet, kita harus kerja keras gitu loh. Oke, dari kalimat itu sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi nggak tahu lah saya mau menyampaikan yang seperti apa lagi ya, tentang manusia menulis sejarahnya sendiri. Jadi begini ya, menulis, dikatakan menulis itu ya bukan kok menulis dalam artian tulisan di buku, itu bukan. Yang saya maksudkan menulis sejarahnya sendiri itu ya mengukir sejarahnya sendiri gitu loh. Kalaupun nanti akhirnya sejarah itu tertulis dan dibaca oleh orang lain, itu kan berarti orang lain membaca sejarah kita, bukan menulis sejarah kita. Sejarah kita ke depan atau dalam kehidupan ini ya kita sendiri yang menulis. Itulah penguraian atau penjabaran dari kalimat yang mengatakan bahwa setiap manusia menulis sejarahnya sendiri gitu. Jadi kalau memang teman-teman ingin mencapai sesuatu di masa yang akan datang, ya mulai saat ini yakini, geluti, dan semangati supaya apa yang kita inginkan di masa yang akan datang itu tercapai dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya. Oke, saya kira cukup seperti itu saja pembahasan kali ini yang menjawab pertanyaan dari salah satu saudara kita tadi. Terima kasih buat yang sudah menyimak, yang sudah mampir di channel saya. Bila mungkin ada yang ingin diungkapkan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan bila mungkin isi dari video saya bermanfaat untuk teman, orang lain, ataupun saudara, ataupun siapa saja, silahkan di-share saja. Dan bila mungkin berkenan, silahkan subscribe
Saya Widayat izin mohon pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di konten-konten saya selanjutnya. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.